Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin rahimakumullah, anu dimulyakeun ku Allah, anu dikawula dikasih ku Allah, kalayan dibahagiakeun ku rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, dina dan saat ini kita semua masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat yang utama, umur kita masih dipercaya Allah. Kita masih hidup, bisa bernapas, bisa berpikir, bisa berbuat baik ataupun seperti apapun. Nikmat yang kedua, kita masih diberikan nikmat untuk ibadah. Dan nikmat yang ketiga, kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam yang selama ini Allah limpahkan kepada baginda alam Rasul Muhammad sallallahu. Barokah juga syafaatnya semoga selamanya terlimpah kepada keluarga besar beliau yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Juga selawat salam tersebut semoga tercurah kepada para sahabat, para tabi'in, kepada para alim ulama, dan juga kepada kita semua sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang Allah rahmati juga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita semua pada malam hari ini Allah pertemukan dengan peristiwa yang sangat agung, yaitu kita akan dihadapkan, dipertemukan dengan satu Muharram, di mana satu Muharram itu adalah ada satu fatwa yang mengatakan lebaran Islam, ada yang mengatakan tahun baru Islam. Itu semuanya dari prediksi. Tetapi intinya di bulan Muharram ini Allah sediakan berjuta-juta kemuliaan. Dan kita sebagai hamba Allah yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, kita dipertemukan di bulan Muharram ini sangat agung. Sebenarnya
saja bulan Muharram ini bukan bulannya Rasulullah SAW, tetapi dengan sangat bijaknya Nabi Muhammad, Rasulullah SAW sangat menghargai sekali bulan-bulan besar di dalam Islam yang sangat diagungkan. Dan bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada bulan Muharram ini dahulu kala Kanjeng Nabiullah Nuh alaihi salam, di mana beliau Nabi Nuh memiliki seorang putra yang sangat bandel sekali, yaitu Kan'an. Nabi yang hebat anaknya, yang kurang taat anaknya adalah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Kan'an, di mana musuh besar Nabiullah Nuh alaihi salam hanya putranya sendiri, yaitu Kan'an. Suatu saat Nabi Nuh memberikan suatu fatwa kepada hamba-hambanya, kepada umatnya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Kan'an dengan gigih mentertawakan bahwa Nabi Nuh sudah termasuk golongan orang gila, katakan. Jadi segala ketakwaan, ketaatan yang diarahkan Nabi Nuh kepada Allah ditentang oleh anaknya Kan'an. Suatu saat Kan'an bersiar kepada hamba-hamba Allah yang dipimpin oleh Nabi Nuh bahwa kalian jangan mempercaya apa yang difatwakan oleh Nuh, karena Nabi Nuh itu sudah gila, harus dimasukkan ke Cisarua. Yang akhirnya karena Kan'an ini putra Nuh satu-satunya dipercaya oleh hamba-hambanya, Nabi Nuh memerintahkan ketaatan seperti apapun, kebaktian seperti apapun kepada Allah. Tidak ada satupun yang mempercayai kepada beliau. Nabi Nuh syiar ke barat, ke timur, ke utara, sampai musim durian, musim rambutan, tidak ada yang percaya kepada Nabi Nuh. Akibat dari hasil putranya yang bernama Kan'an. Semakin tahun berganti tahun sampai puluh-puluh tahun, tidak ada satupun umat Nabi Nuh yang percaya kepada Nabi Nuh alaihi salam. Sampai umat Nabi Nuh semuanya menentang kepada Nabi Nuh, di mana hamba-hamba Nabi Nuh itu yang masih taat itu hanya 21 ekor domba, 17 unta, 41 ekor sapi, 17 ayam jago, ayam ini, itu masih taat kepada Nuh, dan 7 manusia yang masih taat kepada Nabi Nuh. Ribuan lainnya durhaka kepada Allah, durhaka kepada yang akhirnya pada satu malam Kanjeng Nabiullah Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, buat apakah hamba dijadikan seorang nabi? Buat apakah aku dijadikan seorang rasul? Kalau hamba-hamba yang Engkau utus, hamba-hamba yang Engkau ciptakan tidak taat kepadaku,
dan tidak taat kepada Engkau ya Allah, kata baginda Nuh alaihi salam. 7 tahun kemudian dari Nabi Nuh setelah berdoa, turunlah wahyu. Hai Nuh, buatlah satu kapal yang besar, simpan di atas gunung atau di atas bukit yang paling tinggi. Yang akhirnya Nabi Nuh itu karena yakin perintah dari Allah, maka dibuatlah kapal besar di atas gunung yang paling tinggi. Yang akhirnya Kan'an semakin menertawakan. Hai umat-umat Nuh, lihatlah bapakku semakin gila. Masa membuat kapal layar, kapal laut di atas gunung yang paling tinggi? Bukankah orang yang paling gila? Sampai hamba-hamba Nabi Nuh begitu percaya kepada Nabi Nuh waktu itu. Benar-benar Nuh telah gila. Berapa tahun kapal itu selesainya? 47 tahun. Bayangkan. Nabi Nuh syiar dengan penuh kesedihan, syiar dengan penuh penderitaan, dengan penuh kecaman-kecaman dari umat-umatnya, sampai membuat kapal pun 47 tahun. Setelah 47 tahun turun lagi wahyu. Nuh, nanti pada jam 3 subuh kamu naiklah ke gunung tersebut, karena muka bumi ini akan kurendam dengan air yang sangat besar. Karena itu perintah Allah dan wahyu, Nabi Nuh naik ke gunung tersebut. Umat-umat Kan'an yang diambil dari Nuh waktu itu lagi bebas berjudi, lagi bebas berzina, lagi bebas apa yang dilarang oleh Allah mereka kerjakan. Tepat jam 3 pagi keluar air itu dari hawu. Hawu itu kalau bahasa kita apa ya? Dari dapur umum lah ya. Dari dapur umum keluar air bah yang sangat besar, ketinggian panding namanya, itu walau-walau bisa waktu. Keluar air yang sangat besar, gemuruh. Air tersebut semakin naik. Terlihat oleh Nabi Nuh, Kan'an sudah terendam air. Kan'an sedang minum di bapaknya, marilah, ikutlah. Si Kan'an kalah jawab, tidak ada. Bersama Rukna bilang Turki, saya udah diajarnya gitu. Jadi di geruan dia Kan'an tidak mau ikut dengan bapaknya karena sudah merasa musuh dengan bapaknya. Yang akhirnya Nabi Nuh alaihi salam naik ke kapal bahtera yang paling besar di muka bumi ini. Lamun hari nama kapal Titanic namanya banjir. Akhirnya umat Kan'an semuanya terendam. Berarti hanya beberapa puluh manusia yang terbawa oleh perahu Nabi Nuh. Hanya beberapa ekor binatang yang terbawa oleh kapal Nabi Nuh. Baru kapal tersebut angklung-angklungan di atas air selama 17 tahun. 17 tahun reda air tersebut surut kembali ke bumi. Yang akhirnya kapal Nuh berlabuh di sekitar wilayah Turki waktu itu.
Nah, akhirnya si bapak dan ibu yang merasa kehilangan anaknya membuat satu obor. Jadi obor tersebut mencari anaknya ke wilayah daratan yang terpencil. Dari Turki, ada yang mencari ke Indonesia, ada yang mencari ke Rusia, ada yang mencari ke ini ke itu. Nah, sampai sekarang kiai, para ustadz, para ulama setiap satu Muharram menyalakan obor yang maksudnya mencari keluarga besarnya yang hilang di telan ombak. Barangkali masih ada rengkat makene, barangkali masih itu bisa diketemukan. Itu makanya bapak-bapak jangan heran tadi di jalan ada yang bawa obor gitu. Tapi dibungkus mana mau obor ayeuna naon. Jadi yang membawa obor sekarang itu memperingati sejarah di zaman Nabi Nuh mencari keluarga ahli yang hilang. Tah urang sebenarnya justru kudu bawa obor deui. Tapi hati kita sinari dengan kekuasaan Allah dengan cara memperbanyak zikir, yaitu zikirnya mau sholawat mengagungkan kepada baginda Nabi, mau zikir langsung kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Nah, dengan kalimat doa tersebut berarti kita mengagungkan asma Allah Subhanahu, atau kita mengagungkan para nabi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah
mengagungkan seluruh para nabi. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Harun, Soleh, Yahya, Zakaria, Musa, Isa, Ibrahim, Ismail, Daud, Sulaiman. Berarti akan teragungkan dengan sholawat tersebut, dengan kalimat sholatullah salamullah. Jadi memberi kepercayaanlah Allah, salamullah, dan memberi keselamatanlah Allah kepada beliau-beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah, di mana fatwa Nabi Nuh alaihi salam, di mana hamba Allah berpuasa di bulan Muharram selama 3 hari lamanya. Berarti tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 kita berpuasa, insya Allah itu barokah dan manfaatnya akan melindungi diri kita dari tekanan-tekanan alam kubur. Karena satu hari kita mengalami kematian, tekanan alam kubur itu sangat berat. Yang meringankan tekanan alam kubur itu di mana hamba Allah rajin menunaikan puasa di bulan Muharram selama 3 hari. Kenapa umat orang harus mau puasa? Yang kudu puasa gitu. Lalu orang pengen diringankan dari tekanan himpitan alam kubur, berarti kita laksanakan saum 3 hari di bulan Muharram. Kita ingin dipermudah duniawi, laksanakan saum 9 hari di bulan Muharram. Cuma diri sobat, kalau sobat mau tahu, dan keke bangkrut sorangan. Jadi laksanakan 9 hari untuk meringankan duniawi kita selama kita hidup di muka bumi ini. Selama kita berusaha, seorang ahli dagang, seorang bisnismen, seorang pengusaha atau apapun, laksanakan ibadah sunnah 9 hari saum di bulan Muharram. Insya Allah akan dimudahkan. Dan di mana kita bersedekah di bulan Muharram, kita menyembelih ayam jago dibagikan kepada tetangga, insya Allah 9 kali lipat Allah menggantikannya. Kita menyembelih kambing 1, 2 atau sampai 9 di bulan Muharram, insya Allah menggantikan dengan berlipat ganda. Makanya di pesantren terbuka Darul Akhlak ada yang disebut dengan bakti Muharram, di mana muslim yang sudah mampu rezekinya menyembelih kambing 1, 3, 7 atau 9, atau bisa diganti dengan sapi. Insya Allah apa yang dia keluarkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam bulan Muharram ini sangat banyak sekali keutamaan yang bisa kita petik, di mana kita menyembelih hewani, panggil para fakir miskin, panggil para yatim piatu yang sudah tidak punya ayah dan ibu, panggil, ajak berdoa bersama di rumah kita agar kita diberikan kejayaan dan panjang umur, karena doa fakir miskin, doa yatim piatu itu sangat mujarab adanya. Dengan Bapak mensedekahkan harta kita kepada mereka, insya Allah dunia akan Allah berikan,
rizki Allah menjadi ridho, semuanya akan menjadi jalan kehidupan yang termudah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam. Fa'aina rabbana bisalam wa alimna jannatana Amin.
Yang kedua, di bulan Muharram ini sepatutnya dan selayaknya kita mohon ampun kepada Allah. Jalur hablum minallah kita, urusan kita kepada Allah yaitu mohon ampun kepada Allah. Karena dosa itu banyak yang kita kerjakan yang orang itu tidak tahu, orang lain tidak tahu, tetapi hanya kita yang mengerjakan dosa dan Allah yang menyaksikan. Makanya di satu Muharram ini perbanyak mohon ampun kepada Allah dengan cara beristighfar minimal 77 kali, maksimal 7.777 kali. Karena banyak dosa yang kita kerjakan kepada Allah. Apakah itu dosa musyrik? Karena musyrik manusia tidak tahu. Yang tahu hanya Allah yang menyaksikan. Kita merasa usaha kita gagal, merasa bisnis kita gagal, sampai hati kita berbicara, mujak wae itu hingga gunung kawi kikir itu usaha itu. Dengan berusaha seperti itu berarti kita sudah terkena dosa musyrik. Musyrik berbentuk itikad, niat atau ucapan. Walaupun bentuk itikad, niat atau ucapan tetap harus dipertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kita mempertanggungjawabkan dengan dalam hati, kita tidak ada pertolongan, tidak ada tolong, lebih baik di satu Muharram ini kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Astaghfirullah Rabbana
Jadi kita sebagai hamba Allah menemui satu Muharram ini berbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Datanya dari mana? Kita ini banyak melakukan satu perbuatan dosa yang kita tahu sebagai pelaku dosa Allah yang menyaksikan. Padahal orang-orang tidak tahu waktu kita berbuat dosa. Kita berdosa berzina, kita dosa berjudi, kita dosa pernah minum khamr, pernah menjadi narkoba. Orang tahu, Allah Maha tahu. Orang tidak tahu, Allah menyaksikan dosa-dosa kita. Kita banyak berbuat dosa kepada Allah. Sering ngomongin Allah, melemahkan Allah, kadang-kadang buruk sangka terhadap Allah. Itu adalah dosa-dosa besar. Makanya di satu haram ini sampai 10 Muharram, bapak-bapak berbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Setelah kita sholat maghrib berbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau hati kita bergetar dengan istighfar tadi, berarti dosa kita itu sedikit dan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita lebih banyak istighfar, tetapi tidak ada getaran sedikit pun di hati kita dari istighfar itu, berarti dosa harus berkarat namblang. Loba terlalu banyak dosa kita kepada Allah. Tapi selaku manusia berupaya dan berusaha untuk meluluhkan hati agar selalu mengingat Allah, beristighfar kepada Allah. Perbanyak kita itu di 1 Muharram sampai 10 Muharram, kalau kita kuat perbanyak mulai sekolah lama melaikan, sambil beristighfar, sambil berzikir kepada Allah. Ganjarannya malaikat dari 1 sampai 10 Muharram akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berzikir apapun, mau istighfar, mau subhanallah, mau alhamdulillah, insya Allah akan dimudahkan datang rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dimudahkan dalam segala urusan. Kita punya urusan serumit apapun akan dimudahkan asal mau mulai di 1 Muharram sampai 10 Muharram. Berzikir kepada Allah, mohon ampun, astagfirullahaladzim. Yang zikir karek 30 siki parang bersahabat apa? Ketiduran, bangun-bangun pagi-pagi jam 10 pagi. Astagfirullah, tinggal di 10 kamar aja minum. Yang gawe atau pada tidur bekerja. Kalau bisa kita mulaikan sampai jam 3, jam 3. Sholat subuh tidur, langsung kita kerja atau sebagai pedagang. Kalau seorang guru bisa ngajar, bisa apa, insya Allah akan dimudahkan datang rezeki kita, datang keuntungan kita, datang kebaikan kita. Kalau di 1 Muharram kita melakukannya ngomongin orang lain, malah bergibah, memfitnah, masya Allah, itu akan menjadi panen dan tanaman kita di Muharram yang akan datang. Kita akan panen fitnah dari orang-orang yang benci kepada kita. Na'udzubillah ini. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu, perbanyak zikrullah, istighfar kepada Allah. Kalau bisa disayyidul istighfarkan, diraya istighfarkan, agar ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah, membaca sayyidul istighfar. Karena membaca istighfar sebanyak mungkin, jika langsung didengar oleh Allah, akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Amin ya. Istighfar yang kedua laksanakan sebagai hak adami antara manusia dengan manusia, yaitu hablum minan nas. Bapak pernah menyakiti istri bapak sendiri, istri pernah menyakiti suami dengan ucapan maupun perbuatan, hendaklah saling mohon ampun. Bapak kepada ibu jangan malu, jangan ragu. Bu, waktu tahun kemarin bapak pernah benci kepada ibu, pernah mau ngusir ibu, ya karena ya bapak waktu itu ingin punya pacar yang lain, makanya benci ke ibu. Tahu lagi jatuh punya pacar lama, kena tapi pacar lain pak. Oh pantas ya, jadi pemajikan lebih galak dengan tamburan yang wajar ya. Jadi berjatuh nggak oleh soal kebencian yang itu. Bu, saya pernah benci kepada ibu, pernah sampai mau mengusir ibu. Nggak tahu kenapa waktu itu bapak mungkin hilang, dan kemarin bapak ikut istighosa 1 Muharram, disuruh mohon ampun. Inilah jalan yang terbaik, karena inilah satu perbuatan yang baik. Jadi ayah minta
maaf kepada ibu dan mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya. Terus bapak pernah mau ngasih resiko 200.000 sampai dikasihkan 75.000 ke ibu. Itu padahal dalam hati 200.000 masih 75.000. Mohon maaf karena waktu itu bapak banyak hutang. Sebutin. Nah itu akibatnya timbul saling mengikhlaskan nantinya. Karena dalam sebuah rumah tangga timbul percekcokan, timbul pertentangan. Itu terjadi karena ada dusta di antara kita. Itu kata Bluri ya, itu ada dusta di antara kita. Makanya rumah tangga kita itu sering terjadi percekcokan. Kita sering berdusta kepada istri, istri dusta kepada suami. Istri kalungnya hilang, gelamnya hilang, padahal bukan hilang, dijual ke toko emas. Bagaimana mau diganti lagi sama suami? Pura-pura minta untuk modal kreatif, padahal dibeli lagi gelang sama itu. Itu alangkah jahanamnya istri seperti itu. Dosa besar istri seperti itu. Kalau ada yang berbuat istri seperti itu, maka cepat mohon ampun kepada suami. Wah, kau minta ampun kepada suami soal gelang yang hilang itu ternyata saya jual, nanti saya dicerai dong. Itu resiko itu. Tetapi ibu dapat ampunan dari Allah. Siapa tahu kalau diampuni suaminya kawin lagi. Siapa tahu? Gitu. Ya justru ini sudah suami sudah kawin lagi. Insya Allah tidak akan terjadi. Karena suaminya pun meminta ampun dengan bahwa itu suatu terjadi kesalahan di masa lalu. Dan ibu jangan mengingat masa lalu. Terus masa lalu diungkit. Nanti ibu marah. Gitu kan. Masa lalu adalah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan kau ungkap lagi. Jangan, kalau masa lalu udah. Kalau kawin sama dudanya jangan diungkit ya, gitu. Diungkitnya ya ke depan aja. Baik tidak ngasih duitnya, ngasih rezekinya, ngasih resikonya benar enggak? Pulang-pulangnya tepat gitu. Jangan diungkit masalah. Mana setiga berdiri anak sedikit, baik dulu dari anak. Mana setiga berdiri, baik kasih semua benar. Jadi di bulan Muharram ini hendaknya suami istri saling mengampun, saling memaafkan. Lain memaafkan mereka. Tapi yang hebat saling mohon ampun tentang perkara itu di 1 Muharram sampai 10 Muharram. Bu, ayah mau minta maaf, ingat nggak waktu itu ibu nyari-nyari sertifikat rumah hilang, ayah ceraikan itu Pak. Nah, tapi nanti saya ganti kalau ada duit. Pas duit turun, maka butuh kita uangnya, ya berarti hancur, resiko. Intinya kita mohon ampun dari suami kepada istri kepada suami. Ibu pernah ngomongin jelek tentang suami dan tetangga ke orang bukan ibu, jangan membuka aib suami. Suami jangan pernah membuka aib istri, apalagi soal intern, soal yang paling mendalam sekali jangan. Sekalipun itu pedih bagi ibu, jangan diungkap kepada orang dekat ibu. Jangan yang diungkap kepada orang-orang sekitar ibu, tetangga ibu. Sama ibu bapak pun jangan diungkap tentang keburukan suami atau istri itu. Cuma tidak terima sama suami diungkap kepada ibunya. Itu dosanya berlipat-lipat dada. Selama kita masih bersatu dengan suami kita yang kita buka aibnya, dosanya berlipat-lipat ganda. Karena rasa sakitnya suami yang dilemahkan oleh istri itu
terus akan kebangun lagi, kebangkitan lagi. Makanya jangan sekali-sekali mengungkit kelemahan suami jangan mengungkit kelemahan istri. Ulama sudah sebel bukan salah kita. Niluti, lagi beja-beja lagi. Gitu, dan lebih marah kok nyebutnya. Ulah di beja-beja dan lebih kesannya nikmati. Itu suami kita kok. Wah, cuma misalnya gagal warna kok dengan gedean itu. Anggap sesuatu karena nyerek gede. Itu luar ibu dunia. Jadi sekalipun suami kita punya air, jangan dibuka-buka. Kalau Allah mengadukan, ya Allah, dengan cara kita mengalami, kan kita gitu, kekuatan berjari Kadang-kadang listrik lawan aja. Sanggup malas bakti lawan anak gitu. Jangan sekali-kali membuka aib istri ataupun suami. Jika orang buat bau jelinan gitu. Suami itu bawa gitu pulang. Kalau suami bodoh pulang kita. Kita banyak kita sok aja di rumah tangga sok membuka-buka aib istri ataupun suami. Tapi timbul permasalahan, timbul pertengkaran karena si suami tidak terima. Dia omongin sama istrinya, dia dendam. Sampai minta bercerai pun nggak diceraikan karena dendam. Tidak akan terceraikan kalau hanya hati kemana dia omongin. Itu adalah dosa besar yang Allah menyaksikan yang orang